Halo para penikmat anime dimanapun yang berada. Akhirnya, setelah 5 tahun dari penayangan season 1-nya, tepat tanggal 25 November 2022, official YouTube channel Isekai Smackdown telah merilis PV untuk season 2-nya dan jadwal isi animenya. Isekai Smackdown season 2 sudah terkonfirmasi akan tayang pada spring 2023. Oh iya, informasi tambahan aja, di season 2 nanti, Isekai Smackdown akan diatasi oleh studio yang berbeda. Yang sebelumnya diadaptasi oleh studio production Reed dan sekarang berpindah ke CC Staff. Nah, pada video kali ini, gue akan melintas semua scene yang muncul di PV-nya. Dan sudah pasti, video less spoiler buat kalian nonton animenya. Lalu, untuk seluruh scene yang muncul di PV, ini diambil dari volume 3 dan volume 4. Oke, kita masuk ke PV-nya. 第2の人生はそれなりに充実しています。まだあの世界で自分が何をしたいのかはよくわからないんですが。でも繋いで歩きたいななんて。 Scene awal, kita langsung lihat Toya dan para haremnya sedang bersiap menyerang. Dan di scene sama juga, kita melihat Toya sedang mengecek maksud HP-nya. Nah, sini nih modify ketika Toya dan para haremnya yang sedang menjalankan quest untuk mengalahkan Meteor Golem di daerah Melaka Mountain. Lalu di scene ini Toya juga ngomong, kehidupan kedua saya cukup memuaskan, tetapi saya masih belum benar-benar tahu apa yang ingin saya lakukan di dunia itu. Nah, apa yang Toya katakan di sini, kemungkinan merefer tentang apa yang dia lakukan di season 1-nya, di saat Toya masih belum menentukan apa yang harus dilakukan. Nah, di season 2 nanti, Toya akan disibukkan 3 hal, yaitu mencari Babylon, membangun Framir, dan membangun kerajaannya. Dan juga scene berikutnya, kita lihatkan para harem Toya sedang menggunakan kalung dan cincin. Nah, kalung dan cincin dipakai harem Toya, itu adalah hadiah pertunangan mereka, dan di setiap kalung atau cincin mereka pakai, sudah di-enchantment oleh Toya dengan efek tambahan, yaitu Accel, Transfer, dan Storage. Dan juga scene berikutnya, kita lihatkan Yae yang sedang tersipu malu. Lalu di scene ini, Yae ngomong bahwa dia ingin memegang tangan Toya. Nah, scene ini merefer ketika mereka berdua yang sedang melihat Dewa Edo, karena di sini Toya ingin membuat katana baru buat Yae. 初めて会った時から私を女の子として見てくれていた。その時私はトウヤさんへの気持ちに気づいたんです。自分の相手はこの人だと思いました。約束よ。破ったら私にもいやらしい下着を買ってもらうからね。勘弁してください。 Lanjut ke scene berikutnya, kita lihatkan LZ yang menggunakan baju Changsang berwarna merah. Nah, sini ini merefer ketika Toya memberikan hadiah baju, dan baju ini dibuat oleh fase Kinzanak, lalu yang ngangkat bajunya adalah Toya. Lalu di sini LZ ngomong, sejak pertama kali kami bertemu, dia melihatku sebagai orang gadis. Lanjut ke scene berikutnya, kita lihatkan LZ dan Lindsay yang sedang berada di kamar mandi. Lalu di scene selanjutnya, kita lihatkan cincin pertunangan Lindsay. Lalu di sini Lindsay ngomong, pada saat itu, aku menyadari perasaanku ke Toya. Nah, bisa dibilang, sini adalah scene original animenya. Kenapa? Karena sepanjang volume 3 dan volume 4-nya, hanya ada satu adegan di mana para harem Toya sedang mau mandi dan hanya disebut saja tanpa ada dialog sama sekali. Lanjut ke scene berikutnya, kita di belakang Toya dan Yumina yang baru keluar dari gate lalu berpindah ketika Su yang senyum ke arah Toya. Lalu di sini Yumina ngomong, saya pikir pasang satu orang ini. Nah, ini adalah momen di mana mereka berdua yang ingin pergi ke tempat raja dan ratu. Kenapa di sini mereka mau ke tempat raja dan ratu? Kalau kalian lupa di season satunya, ketika Yumina ngelamar Toya, awalnya di sini kan Toya menolak lamaran Yumina karena di negara Toya minimal menikah harus di umur 18 tahun, sedangkan umur Toya masih umur 16 tahun dan di umur Yumina masih 12 tahun. Lalu di sini raja saran ke Toya untuk menaruh Yumina dulu selama 2 tahun dan setelah itu menentukannya mau menikah Yumina atau tidak. Nah, di sini Toya sudah memutuskan bahwa dia mau menikah Yumina walaupun menikahnya tetap di umur 18 tahun. Lalu sebelum mereka sampai ke tempat raja dan ratu, di sini Toya nanya ke Yumina apakah dia akan jadi raja. Lalu di sini Yumina langsung jawab, itu adalah kemungkinan paling besar karena ayah dan pamannya tidak memiliki anak laki-laki. Lalu di sini Toya ngomong, apakah jika Su mempunyai suami, apa suami bakal jadi raja? Lalu di sini Yumina ngejawab bahwa itu mungkin saja, tetapi itu tidak akan terjadi karena yang disukai Su adalah Toya dan dia mungkin akan jadi kandidat kelima. Lanjut ke scene berikutnya, kita lihatkan Toya dan Lin yang sedang berbicara di rumah Toya, lalu scene berpindah ke Lin yang tiba-tiba ngebuka pintu onsen. Nah, di sini Lin ngomong, jadikan itu janji jika Anda tidak menyimpannya, saya akan meminta Anda membelikan pakaian itu untuk saya juga. Nah, scene di mana Toya dan Lin yang sedang berbicara, ini adalah momen ketika mereka yang sudah menyelesaikan quest untuk mengalahkan Meteor Golem. Lalu di sini mereka berdua berbicara tentang nikah di Babylon. Nah, awalnya di sini Toya nggak ada niatan untuk mencari Babylon, tapi di sini Toya mikir lagi karena dia butuh kekuatan Babylon untuk mengalahkan Pars. Nah, kalau kalian lupa Pars itu apa? Pars adalah monster yang dikalahkan Toya di episode 4-nya. Lalu, untuk scene onsen adalah scene di keesokan harinya, yang dimana Lin yang berhasil menemukan lokasi nikah sihir Babylon. Nah, ketika Lin yang buka pintu onsen, kita lihatkan Toya lalu ada Zanak, dan di belakang Zanak ada Baral sama Dola yang sedang bermain sogi. Nah, ini adalah scene di volume 3-nya, dan untuk scene Lin yang masuk onsen laki-laki, itu adalah scene di volume 4-nya. Nah, kenapa bisa lompat satu volume begitu? Bisa dibilang, scene Lin yang masuk ke onsen ini adalah scene yang diubah, yang seharusnya Lin di sini masuk ke ruang makan lalu mengagetkan Toya dan lainnya. まさ
か適当にちょいちょいと見に行ってサクッと帰ろうとか思っているんじゃないでしょうね。なぜわかった？小生のパンツの色を当てるなアホかドッキングなんかいやらしい。ー！いいからさっさとやれや！Lanjut ke scene berikutnya, kita adalah taman yang sedang terbang di atas gurun. Sini nih adalah momen ketika Toya dengan para haremnya sedang bepergian menggunakan taman untuk menuju lokasi-lokasi dari Babylon yang berada di Gurun Nabi, Tenggara Kerajaan Sandora. Lanjut ke scene berikutnya, kita adalah para harem Toya yang sedang berkumpul di layar. Sini nih adalah momen ketika mereka menemukan orang-orang sedang berpergian, dan di sini orang-orang itu akan diserang oleh monster yang bernama Suncrawler. Lanjut ke scene berikutnya, kita diperlihatkan penjaga baru Babylon yaitu Rosetta. Nah, di sini Rosetta ngomong, "Tebaklah warna itu kok." Lalu di sini Toya langsung jawab, "Apakah kau bodoh?" Nah, ini adalah momen ketika Toya sudah berhasil masuk ke Babylon. Lalu di sini Rosetta menyambut Toya dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah penjaga dari Babylon bertipe bengkel. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatkan Cheska dan Rosetta. Nah, lalu di sini mereka berdua ngomong betapa mesumnya dan Toya langsung jawab, "Lakukan saja sekarang." Nah, sini nih melihat ketika Toya dan yang lainnya sudah masuk ke bengkel. Nah, kalian bisa lihat sini nih di detik 55-nya. Lalu setelah mereka masuk semua ke bengkel, di sini ada yang kecewa karena bukan dapat perpustakaan. Dan di sini Rosetta yang dengar itu dia agak kesal. Nah, setelah itu Toya menyuruh Cheska dan Rosetta untuk membawa kembali taman dan bengkel ke Belfast lalu digabungkan. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatkan beberapa scene singkat di mana Toya ketemu Dewa. Toya sedang mengangkat HP-nya. Shinjubi, Naya, LZ dan Linze yang berada di ruang ganti. Lalu Rosetta yang hormat. Toya mengelola nafas. Kita dilihatkan HP Toya, para haremnya Toya yang baru teleportasi, dan Paula yang nendang batu. Nah, mari fokus ke beberapa scene yang gue tahu aja. Scene Toya ketemu Dewa, kemungkinan flashback di season satunya. Untuk Shinjubi, Naya, LZ dan Linze, kemungkinan yang merefer ketika mereka sudah selesai dari Babylon, dan di sini mereka ingin mandi. Lalu, si Rosetta yang hormat, ini merefer ketika Rosetta mengakui bahwa Toya adalah orang cocok. Lalu, scene para harem Toya yang kuat dari gate, ini adalah momen ketika Toya mendapat mereka ke bengkel. Dan yang terakhir, scene Paul dan Watu, ini merefer ketika Lin bicara betapa hebatnya program yang Profesor Engineer Babylon kasih ke Cheska. Sampai di sini, Paula murung gara-gara dengan itu. Lalu scene ditutup dengan logo Isekai Smart Mode 2. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video pertama dari channel Ngebahas Yuk. Di konten selanjutnya, gue bakal bahas seharusnya ada di Isekai Smartphone season satunya. Dan jika ada kesalahan di video ini atau saran, komen aja. Terima kasih dan bye-bye.